Islam tidak sempurna iman kami. Kalian juga mengenal ajaran agama berdasarkan kitab. Bukan pendeta, bos, makanya rajin membaca. Kami juga Islam wajib mengimani kitab sebelumnya. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Sama. Di kalian juga di Mazmur itu dikatakan Taurat itu diturunkan oleh Musa, Nabi Musa. Nah, makanya sebelum kematian itu ada di kitab kalian itu di mana ya? Mengatakan bahwasanya sebelum aku mati dikumpulkannya rabi-rabi Yahudi dan dipersaksikan oleh dia yang lain. Lihat ya, Yahudi, selama aku hidup saja kalian saja tegar tengkuk. Bagaimana aku nanti mati? Bagaimana kalau aku sudah tidak tiada? Ku tinggalkan kitab ini kan. Ku tinggalkan kitab ini, Taurat ini. Yang saya temukan. Dan kupersaksikan aku tidak ada merubahnya. Aku tahu ini bakal dirubah. Ceritakan oknum tersebut. Nabi Musa mengatakan apa gitu. Kata Quran? Aku tahu kitab ini bakal dirubah. Kenapa? Kalian tegar tengkuk. Yahudi itu. Dasarnya, Bang. Coba bayangkanlah, diselamatkan dia dari Firaun. Apa semua keinginan Bani Israel itu sama Nabi Musa dipenuhi. Mau minta ini, tapi tetap mereka menolak jadilah kebenaran. seperti apa yang kau inginkan. Apa yang terjadi? Coba apa yang nggak diikutkan? Segala permintaan diikuti Nabi Musa, minta Nabi Musa kepada Allah, kita diberikan, pengen lapar diberikan. Kalau tapi tetap mereka menolak kebenaran. Itu Yahudi. Setahu makanya semua diutus kepada Bani Israel, tegar tengkuk. Mereka itu tegar tengkuk. Melainkan Rasa dia pintar. Memang Allah memberikan kelebihan kepada mereka Yahudi. Muhammad kelebihannya apa? Kepintaran. Ya. Ada juga ayat dikatakan. Nah, itulah diturunkan Taurat, Injil diturunkan kepada Nabi, kepada Allah dan Nabi pada Isa. mati terkutuk kami melarang. Sekarang samakah Musanya? Iya. Muslim Kita sudah satu kitab, hanya saja kitab itulah yang merubah. Pasti itu dibantah. Oh, itu bahasa. Dan kemudian di surah Al-An'am juga dikatakan ya, maka celakalah kamu jadikan kitab itu, Taurat itu, kamu jadikan Taurat itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Sama yang lain-lain juga. Kamu perlihatkan sebagiannya, Coba kita kamu sembunyikan sebagiannya. Kepada manusia, apa yang Itu dia. menyebut namaku? Nah, tapi kalau dicari di manakah? Itu poin di yang manakah pertama. sekarang Yang kitab-kitab kedua, itu? Kami nggak perlu lagi mencarinya. Artinya, Yesus lain. Karena sudah dijelaskan Matius di Al-Quran. 23, Al-Quran sudah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nggak perlu lagi kami cari di mana kitab ada itu. Yesus lain. Nggak perlu. Yesus Karena sudah mengatakan sempurna ada semua di Yesus lain selain daripada Al-Quran. aku. Paulus mengatakan Kadang-kadang ada kalian Yesus bertanya lain lagi, selain yang mana Paulus Al-Qurannya? ajarkan. Nggak perlu lagi, bos. Berarti Apakah ada kitab dua. sudah benar sekarang? Dari situ aja. Berarti wa makatalu wa masalabu walakin syubbiha lahum. Semuanya Benar, berdasarkan kitab. ada dua. Ada Makanya yang di Bible mereka kalian kira dikatakan Yesus, keturunan iblis. tetapi bukan Yesus. Udah, Yesus mati disalib, dihina, Waspadalah Al-Quran datang. Oh tidak. Jangan dihinakan dia. Taurat itu dirubah-rubah. Dan Bible kalian juga mengatakan, pena palsu telah mengubahnya. Jadi nggak perlu, wajib kami mengimanin artinya percaya bahwasanya kitab tersebut pernah diturunkan oleh Nabi Daud, Musa, dan Nabi Isa. Wajib kami percaya. Kalau tidak percaya, maka gugur iman kami. Wajib kami meyakinin. Akan tetapi karena sudah dikatakan sudah dirubah-rubah, nggak perlu lagi kami cari. Semuanya sudah di Al-Quran. Wa ma kana hajal Qur'an wa yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi filmir rabbil alamin. Dan Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Tidak ada lagi keraguannya. Makanya Nabi Isa pun juga sama seperti Yesus. Ketika Nabi Isa diangkat KPR 2 nomor 24, tetapi Allah mengangkat dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Itu kata Petrus loh tentang Yesus. Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka, tetapi Allah mengangkat dia dengan melepaskan dia. Dan juga di sini kan Allah diselamatkan dengan cara diangkat. Setelah diangkatnya Nabi Isa, kemudian Allah, itulah Allah Maha Bijaksana, Allah berkomunikasi langsung, bertanya langsung dengan Nabi Isa. Al-Maidah 116. Wa iz qala ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi takhizuna
wa ummiya ilaihim min dunillah. Qala subhana ma yakunu li an anqula ma laysa li bil haqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu wa fi nafsi wa la a'lamu nafsi nafs innaka anta alamul ghuyub. Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada mereka tentang kau dan ibumu adalah Tuhan? Maksudnya, pernahkah kau mengatakan kepada mereka kau itu Tuhan? Apakah jangan bisa? Tidak patut bagiku mengatakan ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Apabila aku mengatakan, tentulah engkau pasti tahu. Lalu, apa rupanya yang kau katakan kepada mereka? Wahai Isa putra Maryam, Allah. Nabi Isa menjawab, atau Yesus, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaftaini kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang kau perintahkan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Lukas 4:8, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama enggak? Al-Quran mengatakan Nabi Isa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah ini dia. Dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu nanti akan disaksikan. Kalian mempercayai penghakiman. Kami juga mempercayai Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Kalian juga, yang namanya penghakiman itu, bagaimana seorang hakim? Ketika Nabi Isa di sini, aku akan bersaksi. Aku akan menjadi saksi. Matius 7:21. Matius 7:21. Semua akan dikumpulkan. Semua akan dikumpulkan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Agama yang memanggil Yesus Tuhan, agama apa? Kristen. Yang bernubuat atas nama Yesus, agama apa? Kristen. Ketika nanti di persidangan dan ingin dicampakkan ke neraka, kalian menjerit, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus di mana kau Tuhan? Tuhan, Tuhan di mana kau Tuhan? Tuhan Yesus, tolong di mana kau Tuhan? Tuhan, di mana kau? Hei, akulah yang kalian cari, guys. Akulah yang kalian cari. Akulah yang kalian maksudkan itu. Oh Tuhan Yesus, selamatkan kami, kau adalah juru selamat kami. Oh iya Tuhan Yesus, kau juru selamat kami, selamatkan kami. Hei, hei, aku tidak mengenal kalian. Oh Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Iya, bukankah kami telah bermujizat atas namamu? Iya Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Hei, sejak kapan aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Hah? Sejak kapan aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Di sini aku bersaksi. Aku bersaksi di depan Tuhanku. Contoh, seandainya kita sebagai karyawan atau orang kepercayaan di perusahaan, contoh nih, kita sebagai orang kepercayaan di perusahaan, udah, ketika kita di suatu saat ditanya sama entah kawan, siapa yang punya perusahaan ini? Beranikah kau mengatakan kalau kau itu pemilik perusahaannya? Beranikah? Di perusahaan dulu, kok usah tentang Tuhan dulu. Kita sebagai karyawan atau orang kepercayaan, ketika ada seseorang bertanya samamu, perusahaan ini milik siapa? Beranikah kau mengatakan perusahaan ini milikmu? Berani? Kalaupun seandainya berani, kalian katakan seperti itu, terdengar sama pimpinannya, pemiliknya. Terdengar, pasti kau akan dipanggil. Blender, ku dengar di luar, kau mengatakan bahwasanya kau pemilik perusahaan ini. Pasti. Mana berani kita macam-macam, kan begitu. Wah, kok pandai-pandian kau mengatakan kau pemilik perusahaan. Begitu juga Yesus. Begitu juga Nabi Isa. Karena dia punya Tuhan, gak akan berani dia mengatakan dirinya Tuhan, bos. Makanya nanti di saat itu dipanggil semuanya.
Paulus. Di depan kalian. Paulus. Siapa lagi? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Semua akan dihadapkan di depan kalian. Satu persatu. Pasti ini. Tak mungkin, karena pengadilan Allah itulah yang benar-benar pengadilan terbuka. Pengadilan terbuka. Tidak ada kecurangan, pengadilan sejujur-jujurnya. Sebenar-benarnya. Bukan kayak jangan kalian pikir pengadilan itu kayak di dunia ini ya. Gak ada. Semua akan dipertontonkan, semua ada rekamannya. Semua akan dipanggil. Paulus, ya, selama di bumi pernahkah kau mengenal aku? Pernahkah kau berjumpa dengan aku? Tidak, Tuhan. Oke, baik. Yohanes, benarkah kau yang bernama Yohanes yang telah menulis kitab Yohanes itu? Iya, Tuhan. Baik. Sekarang kutanya sama kau Yohanes, selama di bumi pernahkah kita berjumpa? Tidak, Tuhan. Pernahkah kau menulis di dalam kitab Yohanes, aku mengatakan diriku Tuhan? Tidak, Tuhan. Jadi apa yang kau tulis? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dengar kalian, ya, semua Kristen dengar. Gak ada dia mengatakan diriku Tuhan. Kemudian Markus, kau yang bernama Markus yang menulis kitab Markus selama di dunia? Iya Tuhan. Sekarang aku tanya samamu, apakah pernah kau menulis dan mengatakan di dalam kitabmu bahwasanya aku ini Tuhan? Tidak Tuhan. Jadi apa yang kau tulis dalam kitabmu? Markus 12:29 Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Dan itu ditujukan hanya untuk Bani Israel. Kalian Bani apa, bos? Kalian dengar, ya? Di depan kalian semuanya ini, pasti. Kau sekarang, Matius, apakah kau benar bernama Matius yang menulis kitab selama di dunia itu? Ya, Tuhan. Baik. Apakah pernah kau mengatakan diriku Tuhan dalam kitabmu? Tidak, Tuhan. Jadi apa yang kau tulis? Matius 4:10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dengar itu. Mengatakan untuk menyembah Allah. Bukan aku. Dengar kalian. Kau terakhir, Lukas. Benarkah kau bernama Lukas? Ya, Tuhan. Lukas yang menulis kitab Lukas selama di bumi. Ya, Tuhan. Pernahkah kita berjumpa? Tidak, Tuhan. Apa yang kau tulis di dalam kitabmu? Pernahkah kau mengatakan aku Tuhan? Tidak, Tuhan. Apa yang kau tulis? Lukas 4:8, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dengar itu. Semua kan? Nggak ada kan? Jadi dari mana kalian mengetahui kalau aku Tuhan? Karena aku akan bersaksi di depan Tuhanku. Aku bersaksi di depan Tuhanku. Jadi dari mana kalian mengatakan aku Tuhan? Lalu apa? Matius 7:23. Matius 7 nomor 23. Hei Kristen, enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena tidak pernah aku membawa Kristen untuk kalian. Dan aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah kalian dari hadapanku. Telah itu. Matius 7:21 dan 23 itu untuk kalian itu. Nggak ada cerita. Fix, valid. Coba lepaskan doktrin saat membaca itu. Lepaskan doktrin kalian saat membaca itu. Ya, aku kasih ayatnya. Matius 7:21. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jangan kalian bawa doktrin. Lepaskan dulu. Lepaskan, netralkan diri kalian. Baca itu. Itu ayat yang ditujukan untuk Kristen. Karena apa? Yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang bermujizat atas nama Yesus, agama apa? Kristen. Bukan Buddha. Yang mengusir setan atas nama Yesus, agama apa? Kristen. Yang bernubuat atas nama Yesus, agama apa? Kristen. Bukan Islam, bos. Perhatikan baik-baik. Nah, itulah untuk kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus memperkenalkan Kristen? Enggak kenal, bos. Pernahkah dia mengamanahkan tentang Kristen? Enggak. Enggak pernah. Pernahkah dia membawa kitab untuk Kristen? Tidak. Apa itu Kristen? Enggak tahu. Apa coba? Enggak pernah. Makanya dia tidak mengenal kalian. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Siapa yang mengatakan diri Tuhan?
Paulus, bos. Paulus yang mengatakan dirinya Tuhan. Di mana? Di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu Yang telah saya dijadikan Ya, Dia, silakan. dan karena Maaf, Dia maaf. kita hidup. Berarti kalau itu kan, Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan, bukan Yesus. Saya mau nanya, Sampai Paulus. Yesus selalu mengatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang berbulu domba, berserigala buas. Siapa yang dimaksud itu? Paulus, 1 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Filipi 1:18. Apapun yang kuceritakan tentang Yesus, baik dengan cara palsu maupun dengan cara benar, kami menerima dengan sukacita. Palsu, bos. Ada 14 surat Paulus di dalam kitab itu. 14. Apakah Yohanes, Lukas itu murid Paulus? Lukas murid Paulus. Nah, ingat itu. Makanya nanti terakhir sebelum dicampakkan, wah, kalian diberikan akal. Itu tadi. Banyak mengatakan tentang Paulus. Celakalah kau, hai orang-orang Farisi. Celakalah kau orang-orang Farisi. Perkataan Yesus, bos. Perkataan Yesus. Celakalah kau orang-orang Farisi. Celakalah kau orang-orang Farisi. Kau telah menutup pintu kerajaan sorga buat manusia. Banyak kali mengatakan Farisi. Nah, celakalah juga hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah, celakalah, celakalah. Kamu semua munafik, karena kalian menjadi penghalang besar bagi orang lain yang ingin menjadi warga kerajaan Allah. Tengok, hai orang Farisi. Kalian adalah orang munafik. Kalian penghalang. Dengar ya? Kalian penghalang besar bagi orang lain yang ingin menjadi warga kerajaan Allah. Sedangkan kalian sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan kalian sendiri tidak masuk. Sudah dipastikan. Kalian sendiri tidak masuk. Kalian adalah penghalang. Siapa yang menghalangkan? Inilah. Farisi, 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 Farisi. Filipi 3:5. Apa kata Paulus? Disunat ke-8 hari. Filipi 3 nomor 5. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jelas dalilnya, aku orang Farisi. Apalagi? Telak ini, bos, telak. Sedangkan Yesus mengatakan orang Farisi telah menutup pintu kerajaan Allah bagi orang-orang manusia. Kalian itu. Sedangkan orang Farisi dinyatakan tidak selamat masuk ke surga. Karena banyak di Bible itu, kitab itu, pernyataan Paulus. Akan tetapi kenapa ketika dibahas Paulus kalian marah kali? Justru kalian lebih membela Paulus daripada Yesus. Nah, itulah doktrin, bos. Ngeri doktrin Paulus nih, gila memang. Dia yang menyesat miliaran orang. Gila doktrin Paulus nih. Bahkan di 1 Korintus apa katanya? Dicobanya lagi kalian, diujinya lagi, benar-benar udah mantap nggak orang sama aku? Hah? Udah mantap. Ayat yang katakan di ayat itu di Korintus tuh, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tampilkan lagi, diperkuat lagi sama Paulus, diuji. Macam jadi bahan cobaan lah kalian, diuji lagi. Mantap nggak orang nih? Goyang nggak? Coba aku sampaikan bahasa kata-kata gini untuk mereka. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Masih percaya juga? Berarti berhasil dia kan? Ngeri kan? Ngeri. Nah makanya nanti saat itu barulah Tuhan menyampaikan, ya Tuhan, tolonglah Tuhan. Hei manusia, aku yang menciptakan kau. Di bumi itu ada berapa makhluk yang kuciptakan? 2. Apa aja? Binatang dan manusia.
Apa perbedaan kau dan binatang? Binatang punya kaki, binatang makan, manusia makan. Binatang minum, manusia minum. Binatang kencing, manusia kencing. Binatang berak, manusia berak. Binatang melihat, manusia juga melihat. Apalagi? Hah? Apa bedanya coba? Binatang main, manusia juga main. Binatang memiliki anak, manusia juga memiliki anak. Binatang punya otak, manusia juga punya Nah, ini otak. sperma Yusuf, ini di Binatang Matius nggak ada 1:19. akal, manusia Begitu loh. ada akal. Gampang kok. Itu yang membedakannya. Benar nggak? Silahkan. Binatang nggak ada otak, manusia ada otak. Binatang nggak ada akal, manusia ada akal. Apa fungsi akal? Ini sekarang. Apakah fungsi akal? Untuk membedakan baik dan buruk, untuk menilai mana yang salah, mana yang benar. Itu fungsi akal, itu diberikan kesempurnaan kita oleh Allah lebih daripada binatang karena akal. Binatang itu ketika kita bilang, woi anjing, woi babi, jangan kau ambil makanan itu ya. Kita tutup. Mana peduli dia? Dia ambilnya saja. Sama juga orang gila, nggak ada akal. Orang gila mana ngerti dia kan? Nggak ngerti dia kan? Kalau nggak ada akal. Kalau kita, akal itulah untuk menentukan baik yang buruk. Untuk menentukan baik yang buruk. Ajaran kalian itu babak belur, bos. Iman dulu baru akal. Terbalik-balik ini. Seharusnya akal dulu baru iman. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, proses dulu di akal. Setelah udah masuk akal baru masuk hati. Kalau kalian enggak, apa yang kalian dengar perintah, percaya terus. Udah percaya nanti baru masuk akal. Nggak peduli. Masuk dulu Kristen, masuk dulu Kristen. Itu doktrin. Masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu. Iman dulu. Cemana nggak babak belur kalau iman dulu? Itulah sering kena tipu. Makanya apa kata Tuhan? Hei, kau kuciptakan akal, tidak kau gunakan akal kau, jangan kau salahkan aku. Kalau tidak kau gunakan akal kau, lebih bagus kau kujadikan binatang di dunia. Kujadikan kau lembu, kujadikan kau ayam, kujadikan kau kambing. Nah, bermanfaat lagi dagingnya untuk orang lain. Kalau toh kau nggak gunakan akalmu. Karena itu berikan. Makanya dari awal sebelum adanya minuman alkohol itu sudah kukatakan, jangan kau minum, nanti akan ada orang yang akan menciptakan minuman keras, alkohol. Perintahkan jangan kau minum itu, kuharamkan minum itu. Kan sudah ada kan? Kenapa? Itu akan merusak akal. Kau akan menolak kebenaran, diharamkan. Datang kalian, diwajibkan di gereja wajib minum. Aduh, gimana kayak gitu? Di gereja pendeta minum lu anggur. Itu kan akal, bos. Kami hanya menyampaikan, dan selama ini terlalu banyak dinominasi. Kami hanya meluruskan. Kita satu Tuhan. Kita satu Tuhan. Makanya kalian ini korban, sebenarnya korban. Siapa sih yang mau dilahirkan? Coba bayangkan, di ajaran kalian mengatakan dari bayi saja sudah dikatakan berdosa. Apa salah anak bayi itu? Apa salah anak-anak itu? Kalian katakan sudah berdosa. Dosa waris. Astagfirullahaladzim, dosa waris ya. Anak kecil kok selalu lebih singkali kalau tanya biar mention di bawah. Ini pembenaran. Ini banyak oten, nggak apa. Ini banyak Kristen di bawah, nggak apa-apa. Kalau Kristen nggak berani naik ke atas, nggak ada yang membantah. Kita target kita, ya banyak anak-anak remaja, banyak yang dengar ini di bawah. Nah mereka melihatnya seperti ini. Ini kok nggak ada yang naik membantah ya? Gitu aja. Aku justru lebih suka kayak gini daripada berdialog. Sakit kepala aku, mau nih, begaduh yang ada. Di sini kita sampaikan, kalau mereka tidak ada yang berani membantah, berarti apa yang kusampaikan ini benar. Gitu aja kalau benar akal. Kenapa gak benar di bawah banyak Kristen, bahkan ada pendeta pun, kok nggak mau naik membantah? Kan begitu. Gak apa-apa. Mereka berpikir kalau tidak berani naik berarti benar. Lama-lama dia akan cari kebenaran. Kau cari kebenaran sendiri. Silahkan kau tulis. Kami hanya mengatakan, karena aku tahu ke gereja bawa hari Minggu tatap nggak mandi bawa kitab. Udah pulang dari gereja taruh ketiak, taruh lemari, minggu depan gitu aja. Buka ayat-ayat yang indah aja. Udah oke baca Yohanes sekian.
Itu aja. Piring siapa itu jatuh pecah ya. Bawa piring sambil ngasih makan anak di gereja. Itu. Jadi aduh, tahu kali taruh ke dia, nggak ada. Makanya terkejut ketika aku tunjukkan ayat porno tuh, terkejut semua semalam, terkejut. Banyak yang sadar kok. Yang sadar nggak pantas. Nah ini pencerahan buat yang lain ya. Kalau nggak naik orang tuh nggak apa-apa. Hidayah itu datang dari mana aja. Silahkan, selagi diberikan kesempatan. Jangan kalian ikut dengan iblis itu. Ketika iblis membisikkan kalian, ingat, dari kecil ini kita fitrahnya itu orang suci, nggak berdosa. Makanya dari kecil coba, nggak apa dari anak kecil. Nak, jangan begitu nak, pantang. Nggak tahu kita kan, nggak boleh mencuri. Diajarkan orang tua, jangan mencuri nak, nggak boleh itu nak, berdosa. Diajarkan dari kecil kita kebaikan sama orang tua. Tetapi kenapa? Wah, mencuri juga. Iblis. Iblis itu membisikkan. Ketika ditanya, ambilin, masuk iblis. Udah kerjakan aja tuh. Janganlah itu. Iblis, karena Allah udah berjanji. Sesampai ajal pun terakhir, iblis tetap iblis menghasut kita, tetap. Kalau kami di Islam ada, banyak kalian enggak. Makanya babi itu diharamkan babi itu. Jangan kau makan babi. Ketika kau makan itu, iblis akan bersarang di dalam tubuhmu dan kau akan menolak kebenaran. Jangan bangga kau makan babi. Cuman itulah cara-cara pendeta mendoktrin kalian. Kalau diskusi sama kami nggak ada mampu, tengoklah. Mana ada yang berani kan? Ada yang berani, masa nggak dibela di pendeta kan? Kalau kami Islam naik. Wah, seandainya komal-komal Kristen ini sportif ya, menaikkan kami enak, nggak akan buka komal kami Islam. Lebih enak nyerang. Seandainya, tapi enggak naik sendiri, izin Diki menjawab Diki, enggak pernah lama. Tapi kalau yang bodoh-bodoh sama kayak di situ kan, yang bodoh-bodoh dilama-lamain untuk jadi mainan, tapi yang pintar-pintar, yang cakapnya ini, diturunkan nggak sampai 10 menit, turun. Aku aja belum tempat bom aja. Halo bom, ya, di blender asli nih. Iya dong, turun, langsung Diki terus. Gimana coba kayak gitu? Kayak mana? Berani buka tema Islam, tapi nggak berani dinaikkan, kan lucu kan? Lucu lah kayak gitu bos. Tapi terserah, tugas kami hanya dakwah, menyampaikan ya. Selagi kalian diberikan kesempatan hidup, pikirkan itu, mati nggak tahu kapan aja bisa mati, bisa besok, bisa nanti. Nggak tahu, bisa selagi hidup diberikan kesempatan. Kalau enggak udah mati dalam kubur, nanti kalian ditanya, marok buka siapa suruh kau pakai peti? Hah? Buka baju kau. Pakai jas pula kau, sepatu kau terbalik. Hah? Siapa yang ngajar kau sepatu terbalik nih? Marok buka. Sini dulu. Buka kau 3 pilihan. Letak ginjal kau, letak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana? Hah? Kau pilih mana? Apa yang mau lu? Hah? Ini kalau kalian nggak bisa, berarti kebenaran itu datang dari Islam. Mara buka, siapa nama Tuhanmu? Jawab cepat. Yesus. Apa kau bilang? Yesus. Ketepak katanya. Ginjal kena, bengkok sebelah. Ginjal, bengkok sebelah ginjal. Bengkok sebelah kanan, mereng badan, ya kan? Kena ginjalnya. Tahu, udah aku bilang, kau 3 pilihan. Sejak kapan pula Yesus itu mengatakan Tuhan? Pandai-pandaian kau. Sejak kapan? Dah, pertanyaan kedua. Ini badan udah bengkok. Rahang kau mana rahang, kau angkat sedikit dagu kau, mau kutekan rahang kau nih. Jangan rahang kau, yang mana, yang kiri apa kanan? Siapkan dulu rahang kau. Angkat dagu kau, jangan tunduk kepala kau, rahang kau mau ditekan nih sekali gitu. Siapa Nabi? Tanya, apa nama kitabmu? Apa? Jawab cepat. Bibel kitab. Ketepak, rahang kanan kena. Begitu gitulah. Langsung. Kau sejak kapan pula Bible itu dibawa Yesus? Kapan pula Yesus membawa kitab? Hah? Pernah? Jangan banyak awal. Merahang kiri kau ketepak, kena rahang kiri lagi. Dua-duanya retak rahang dua-duanya. Oke, pas kayak palus loh. Cakap yang betul kan, udah aku bilang. Tinggal satu lagi kepala kau nih, aku pecahkan nih kepala kau. Emang kayak gitu kan? Gitu-gitulah cakapnya. Habis. Terakhir tanya lagi, siapa nama nabimu? Nabimu siapa? Cakap yang betul. Apa?
Paulus pula kok ketepak kena kepala lagi. Wah, pecah berserak udah. Berserak bos, hancur. Kepala, rahang, badan bengkok udah. Sejak kapan pula Paulus itu menjadi rasul? Suka-suka hati kau aja. Berserak lah kau. Itu aja yang dikerjakan terus. Tak. Makanya sama si Major, sama si Kepas itu yang bebal-bebal kali. Aku sampaikan. Aku cuma nitip saja. Kalau kau nanti mati, pesankan sama keluargamu, ya. Bawa 2 peti. Satu untuk kau, satu lagi kau bawa tilam kapuk itu sama helm. Ya. Taruh di peti itu. Tilam kapuk. Jadi nanti kau tutupkan badan kau pakai tilam kapuk itu biar dipukul agak membal sih. Biar badan kau. Kau tutupin badan kau tuh pakai tilam kapuk itu. Pakai helm kau yang enggak tebal biar selamat kepala sama badan kau ini, gue bilang. Itu pesanku ya. Jadi bilang kayak gitu. Jadi 2 peti kau ditanam. Kalau satu kali enggak mau nanti tilam mau letak mana? Nah, itu nanti selamatkan kau. Cuman itulah bisa. Karena sampai sekarang enggak bisa membuktikan kan kebenaran Tuhannya, jadi nggak bisa membuktikan konsep keselamatan, nggak bisa meyakini kita masuk surga. Sama kayak Paulus waktu ditekan Ananias, tebak, bengkok mulut. Paulus, ketebak, bengkok. Itulah dusta. Itulah dia. Cuma nggak ada berani oten kan, ngeri kan? Aku makin banyak bicara, makin jantungan oten. Udah aku bilang sama Hosin, aku jangan bicara. Ini temanya udah ganas sekali, temanya ini. Udah ganas sekali nih. Ngeri kan? Ngeri kan temanya kan? Kalian lah Neo. Ngeri enggak? Coba. Bahkan typing saja pun gak ada yang berani. Typing menghujat aja gak ada berani. Coba. Kalau udah aku. Aduh, kau pandai dibilang bendel kali kau kalau udah aku. Udah dibilang kabur semua. Kalau udah cokorku. Berserak. Menghujat, permalukan. Kalau menghujat kau di bawah, ku ceritakan nanti. Kenapa? Aku tahu Oten ini kelemahannya adalah harga diri. Mereka lebih mengedepankan harga diri dan marwah daripada agama dan Tuhan. Makanya yang kuhajar ini harga diri mereka, bos. Itu dia. Karena kalau diskusi mereka mencari menang kalah, bukan mencari kebenaran. Makanya aku tahu salahnya. Kalau kalian menghujat, ku ceritakan tentang Kristen, mempermalukan Kristen, semua kena. Makanya jangan menghujat. Udah tahu orang tuh. Udah tahu. Di mana-mana itu kami kaji, semua udah tahu. Kau kalau diskusi sama aku jangan menghujat kau ya. Nah kalau kau menghujat, aku buka komal sendiri. Sakit kali hati-hati orang Kristen itu, sakit kali gara-gara satu orang. Udah bolak-balik tuh. Jangan gara-gara kau satu orang menghujat kita kena semua, kata Kristen lain. Kena semua. Itu udah ditanamkan itu bagian tahu. Kayak kami kaji, ku naikkan semua. Satu-satunya komal yang cuma naikkan penghujat komalku, bos. Yang nggak pernah kuturunkan. Tanya silahkan. Yang nggak pernah kuturunkan. Nama dia dibuatnya nabi apa? Nabi buta huruf, nama akunnya, nama akun. Ku naikkan semuanya. Tanyalah, ku naikkan semua. Jangan mute. Kau jangan mau hujat. Coba aku mau hujat. Ku naikkan diskusi. Nah, bagi yang udah tahu gak berani orang tuh. Jangan kau menghujat, kau tahu aku kan? Satu kata kau menghujat agamaku, nabiku, Al-Quranku, kuturunkan kau kucampakkan, berkoar-koar aku tentang Kristen, permalukan. Kalau udah kupermalukan, naik tuh yang ngoten lain, naik sampai sakit. Blender, kau kalau kesal sama orang, sama dia aja, kau hajar, jangan sampai ke semua Kristen. Aku begitu bilang. Makanya sampaikan sama Kristen-Kristen lain, jangan gara-gara perbuatan kau satu kena semuanya. Sakit hati, bom saja pun turun timbangan 2 kilo dengar congorku, bom. Nah, bagi yang tahu, makanya typing saja menghujat pun nggak berani. Typing menghujat nggak berani. Mana berani typing menghujat? Karena pasti aku balas, untuk apalah sia-sia kan? Cuma satu kata nih dia menghujat, aku 1000 kata balasannya. Apa nggak retak ginjal bos? Bengkok. Sakit kali hatinya. Makanya jangan pancing-pancing, jangan kalian bisa mencubit, dicubit balik nggak terima. Kalau dibilang Pandi udah dibilang, dengar napasku aja, aku bernapas ya udahlah jantungan hotel. Apalagi congor berkata, napasku aja. Satu-satunya debat dan takut cuma blender lah. Napasku aja, bernapas aja aku. Udah hajar. Tadi sekali hajar 2, cok keras. Dua-duanya tumbang. Kena tumpang. Bahasa tulisan. Kalau udah aku, makanya aku bagus diam. Komal-komal hotel tuh aku masuk nggak dikasih. Blender dia. CP saja pun dengar namaku. Bang tuh blender bang. Siapa itu?
Rungkat Kemal JP, rungkat. Masih dengar nama aku jadi rungkat. Nanti kau yang ngomong lah sengaja begini. Temanya ganas nih temanya. Hah? Ngeri temanya kan? Gak berani naik kan? Gak berani naik kan? Jantungan berpikir tuh kalau mau naik. Coba lah. Mau hujan, ayo. Mau hujan, ayo. Membesar suara, ayo. Hoi. Nah, besar suara. Hoi. Soundcardku aja, bilang soundcardku ada menyumbang. Aku beli soundcard aja, Wak. Carikan aku soundcard yang suaraku lebih besar daripada suara major, ulang. Lebih besar dari suara major. Carikan soundcard yang suka hati kau yang lebih besar, yang bisa mengalahkan suara-suara penghujat tuh. Aku nyari soundcard kayak gitu. Carikan aku soundcard yang bisa mengalahkan dua congor penghujat. Apa bilang ngoceh? Ah, lah. Hoi. Belum itu tuh. Belum polong yang besar tuh. Belum besar itu. Makanya kalau mau hujan kalah suara. Mau apa coba? Serba salah. Mati. Mau data mencret. Paling banyak pendeta di bawah kan. Aduh, nggak ngerti lah kuning otem udah. Ngeri ya kan, ngeri lah. Tema udah ngeri. Nggak ada berani naik juga, cuma mau kita bilang bos, ya kan? Takut jadinya kayak mana? Makanya kemarin ke RK, tapi gini lah, takut kayak gini ha, takut mereka gitu, nah kayak gini ya. Takut diskusi sama aku kayak gini jadi nanti, salim kayak gini jadinya, si RK, kayak gini, takut mati disalib kalau diskusi sama aku, ini tuh ada RK, ini mati disalib, inilah takut, ini siapa disalib, nah. Aku kalau diskusi sama aku, udah 2 aku salib. Ini korban diskusi sama aku nih. Korban diskusi sama aku. Nah, ini akibat korban ya. Korban diskusi sama aku. Itu korban tuh. Korban diskusi sama aku tuh. Jadi cuman lagi mau, itu petingginya aja pun dah. Mencret. Korban diskusi sama aku. Lagi. Nah, ini korban diskusi sama aku juga nih. Korban diskusi sama aku nih. Ini korban. Nah, jadi gimana mau berani diskusi? Korban mau kayak gini, habis diskusi, letak ginjalnya semua. Jelas kan? Makanya nggak berani harus jantungan. Korban diskusi sama aku tuh. Mana lagi? Kalau itu kemarin, kalau siapa? Sama Bang Juma. Ini habis debat sama Bang Juma. Makanya aku bilang sama Bang Juma, Bang, kalahkan aja sama RK tuh Bang, kalahkan Bang. Ini takut. Nah inilah akibat kalah debat sama Bang Juma gini dia. Akibat habis duit untuk bayar Superboy demi untuk menang. Dibayarin Superboy buat kan menang. Setel. Ya kan? Habis duit kayak gini jadinya. Habis debat sama Bang Juma. Tengoklah, inilah guru orang tuh. Habis debat sama Bang Juma. Kayak gini. Udah dibilang. Dia cemana? Setelnya mempermalukan. Udah sengaja, Bang, kalahkan aja, Bang. Udah kalahkan aja. Makanya kemarin gak usah Bang Juma kasih, enggak, Bang Juma tuh gak usah kasih apa namanya gift kemarin tuh. Kayak gini lah, akibat kalah dari Bang Juma. Akibat kalah. Gitulah, kasihan kan? Karena dia bilang disengaja Bang Juma udah. Karena waktu pas sama siapa pertama, nanti aduh nggak tega lah udah aku bilang nggak tega. Nah, ini waktu kemarin kalah. Dari Bang Juma inilah, kalau dari Bang Juma kemarin kayak gini, apalagi RK, kalau dari Bang Juma gini dia, apalagi RK, coba bayangkan nih. Nah ini, kalah dari Bang Juma inilah, jadi cuman nggak tega kan, makanya kalahkan Bang Gula. Nggak tahu kita, kalahkan aja Bang, jangan dibuat menang. Nah itu korban, makanya kita sengaja, gak usah, anak hilang. Kalahkan sama Bang Juma. Apa lagi mau kita bilang? Kasihan. Nah ini juga tengoklah. Siapa itu coba? Jual ikan tuh. Jual ikan siapa itu? Nah ini, coba. Kasihan kali aja kita ini orang ini. Makanya di medsos orang bisa tampil viral, senang kali orang ini, coba lah. Begininya semuanya orang tuh. Orang nggak tahu apa-apa. Nah, ini siapa tahu kalian Agatha. Kayak gitu Agatha. Aduh, inilah jadi keluarga bahagia. Keluarga bahagia dunia akhirat. Tengok tuh.
Keluarga bahagia dunia akhirat, tengok. Mamanya Mikana, anaknya RK tuh Agatha, bapaknya bom-bom dia tuh. Keluarga akhirat. Beginilah apa dibilang. Jadi biar tahu kalian, ya, inilah kasihan. Besar, nggak ada yang berani itu. Aduh, Ted, kasihan kali kau nih, Ted. Kadang-kadang orang ini aja sosok kampungan kali ya, tengoklah. Aduh, ini dia Edis tuh kayak gini dia Edis tuh. Sebelum dia bisa sampai kayak gini, tengok. Coba kalian bedakan antara kaki dan ban. Mana nggak? Bisa nggak kalian bedakan antara kaki sama ban? Bisa nggak kalian bedakan antara kaki sama ban? Ini sebelum dia berangkat menjadi viral coba di kampungnya. Inilah dia kerjaan dia. Inilah kerjaan si Edis tuh di kampung. Ini Tuhan Hoten sekarang. Ini Tuhan Hoten sekarang. Inilah dibanggakan. Coba lah. Ini Tuhan Hoten. Coba. Dari dulu itu. Dari zaman dia tukang tempel ban, kacamatanya nggak pernah lepas sampai sekarang. Itulah aku nggak tahu kenapa matanya ini. Kenapa? Makanya aku nggak tahu kenapa. Sejak zaman dari dulu, waktu dia jenguk tempel ban, beginilah dia. Makanya senang kali dia tuh bisa senang kali. Ini aku nggak tahu ada apa dengan matanya ini. Pernah nggak kalian buka kacamata? Nggak pernah kan? Dari dulu waktu nempel ban, ini dia matanya. Entah kenapa. Pernah dia dulu dipukulin, capek kali dia dipukuli di sini. Makanya lari keluar negeri dia. Kenapa? Orang isi tempel ban, udah satu, ya kan? Nggak lama, hitungan berapa menit dia kempes lagi bannya. Balik lagi kenapa? Nggak tahu dia lubang ada 2, 1 dikatanya kan. Gimana orang pakai mata? Lubang 2, 1, apalagi membahas Al-Quran. Apalagi membahas Al-Quran tuh, kan nggak tahu dia. Ini dia. Coba suruh buka kacamatanya. Coba kayak ginilah. Anak hilang. Makanya dulu habis kena pukul aja dulu. Kau kenapa bocor lagi nih bannya? Bocor lagi. Habis diajar di kampung itu. Beda nggak kakinya sama ban? Mana kalian bedakan tangannya sama kakinya? Itulah dia. Inilah dia. Jadi biar tahu kalian, Tuhan kalian kayak gitu gelap. Tuhan kalian, dulu bela celana. Tahu kali. Satu kampung aku sama dia itu, satu kampung. Tahu kalian? Satu kampung. Ya nih. Masih kecil aja. Masih kecil saja udah kayak gini. Itu kampung. Nah tengok nononnya. Nononnya kecil kan? Nampak kan nononnya nggak sunat kan? Tengok tuh nononnya. Nampak nggak? Nggak sunat. Masih kecil. Nampak kan nononnya nggak sunat? Tengok tuh. Ini waktu masih kecil-kecil. Kacamata nggak pernah lepas. Nononnya tengok. Tengok. Nggak sunat. Tengok tuh kecil kali. Inilah. Nanti dia masih kecil. Jadi udah tahu kali aku siapa dia. Makanya satu-satunya debater yang paling takutin dia cuma aku lah. Coba. Kemarin di Komalku. Turunkan semua Islam. Aku turunkan gak berani naik. Di Komal si Pandi dia lah. Mau ke sama Edis. Mau. Mencret. Lari kabur. Sama aku. Satu-satu debater. Coba kalian undang sama si Edis. Naik aja ke kamar dia. Kenapa? Hoten ini hanya permainan kata-kata. Aku paling suka permainan kata-kata. Hoten ini gak ada ilmu. Kayak Edis nih. Hanya permainan kata-kata. Aku paling suka kali. Aku permainan kata-kata. Paling suka kali. Sur aku permain kata-kata itu. Suruh kali aku. Sama aku permalukan. Permain kata-kata. Ya, susah kan sepaket tengoklah. Sepaket lele nih. Lele nih. Nggak lagi duit. Habis bayar Superboy. Biar supaya menang. Jadi wifi pun bayar 2.000 coba lah. Inilah, habis paket dah. Habis hotel bisa dah. Nggak ada yang berani naik. Astaga, nggak ada yang berani bantah hotel naik ke atas kan. Gila kali kan. Gila kali berarti aku ya. Ngeri ya. Nggak ada yang berani. Rusak hotel ini dah. Nah, jadi biar tahu kalian. Jadi bilang Matius saja, Matius masuk Komal Superboy itu. Matius tuh masih ya. Dengar. Kalau dikatakan masih Bang Juma, kau siapa pendukung Matius? Bang Zuma? Bukan. Jadi siapa? Guruku Bang Blender. Blender? Langsung diturunkan Matius ketakutan. Masih murid. Matius saja di mana-mana. Yang kayak gitu. Yang punya spesial gitu. Masuk ke mal-mal. Saya murid Blender. Malah di semua. Major aja nggak berani. Ngadepin Matius.
Semua hotel-hotel nggak berani, itu masih murid atau lagi aku. Kemana-mana, gurunda, gurunya blender. Itu masih Matius loh. Cobalah, yang punya sifat spesial, yang bangsa uang pun nggak tahu, tapi dalam iman menghitung saja Matius nggak tahu. Matius hitung, 5 tambah 2 berapa? 10, mantap. 7 tambah 2 berapa? 6, mantap. 2 tambah 1 berapa Matius? 2, mantap. Giliran 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3, tepat. Yang lain salah. Giliran 1 tambah 1, 3 jawabannya betul. Coba, ngeri kan? Ngeri itu Matius tuh. Nah, tengok ini. Sedih kali kan nih. Tengok nih, RK. Aduh, inilah Outland. Makanya aku berharap sama hotel ini keroyok. Keroyok. Hotel longor. Gak ada yang berani ya kan? Oh, di dalam. Satu keluarga nih tuh. Tengok satu keluarga. Keluarga bahagia nih. Bom makan hati. Punya keluarga kayak gini. Makan hati bom. Punya keluarga kayak gini. Bener bandel kali. Makan hati bom. Tetap handset. Lengket kuping. Tetap handset. Dimana-mana debat. Tengok. Keluarga ceria. Tetap lengket di kuping handsetnya. Itu bom. Aduh. Gila kali. Gak ada yang berani nonton. Cuman ini kayak gini. Gak ada yang berani. Cuman jadi host. Aku gak Anggung lah aku dah. Aku gak ngerti aku lagi udah. Gimana caranya udah. Temanya kayak gini semua udah serangan udah ganas kali udah. Ganas serangan ini, nggak ada brand naik juga, nggak ngerti aku udah jelas lah. Makin ditakuti blender. Masa 300, nggak ada oten. Tetep lagi teman-teman, tetep kencangan lagi. Gas terus tetepnya, biar makin. Dari tadinya dijambai, dari tadi. Momot di bawah jambai, nggak ada yang berani naik. Coba bayangkan, ngeri kan? Hah? Makanya aku bilang sama hoten-hoten nih, kalau di komalnya mereka, wah mana muslim? Kalau mereka buka komal ya, Kristen tuh, muslim mana nggak berani bertanya, mana? Takut ditanya mana? Ini sekarang keroyok, disiapkan hostnya 4, 5, 6, berapa ya? Berapa lagi? Berarti 6 lagi. 7 lagi, 7 klan Kristen, keroyok aku cepat. Kalau nggak klan keroyok marah aku. Becakan diri ini, keroyok aku cepat. 7 lawan 1 yuk. Yuk, aku sendiri 7 lawan 1. Apa lagi? Aku marah, aku pecahkan piring. Aku marah kalau nggak dikeroyok, marah. Sekarang keroyok aku. Mana? 7. Ku kasih ini aturannya. 1 orang 5 pertanyaan. Wah, bukan galeng-galeng ya. 7 klan Kristen keroyok aku. 1 orang bergiliran 5 pertanyaan. 5 kali 7 berarti berapa? 35. 1 orang 5 pertanyaan, ganti-gantian. Dan aku terakhir bertanya, nggak ada mirror. Nanti setelah kalian semua selesai bertanya, baru aku bertanya. 1 pertanyaan aja. Main kali tantangannya. Itu pun nggak berani. Ngeroyok aku. Gila kali mas, keroyok nggak berani, nggak ngerti kita udah. Keroyok aku. Berapa lagi slotnya berarti? Kalau 9, ya kan? Berarti 7 lagi kan? 7 lagi. 7 kalian Kristen, keroyok aku. Keroyok bos. Ku kasih kalian 1 orang 5 pertanyaan. Apa lagi? Yang selama ini kalian mengatakan Islam takut ditanya, Islam main keroyok. Sekarang keroyok aku. Aku marah kalau nggak dikeroyok. Kalau kita dikeroyok marah. Aku justru marah kalau nggak dikeroyok. Emosi aku kalau dikeroyok. Apa lagi? Karena bolak-balik aku naik ke komal kalian, nggak pernah yang mau terima. Aneh kali, nggak sportif kalian. Buat tema Islam. Masih gitu aja lembut-lembut. Kadang-kadang aku mau lembut-lembut nih, mau diskusi. Paling tidak ada 10 menit. Ada diskusi aja lah. Buat tema kayak gitulah. Al-Quran buatan Umar. Mak, temanya ini Kristen. Al-Quran buatan Umar. Mak, panjang kali temanya Al-Quran buatan Umar. Naik aku. Host. Selamat siang host. Masih lembut-lembut nih. Ya siang. Apa agama? Islam host. Oh ya. Gimana tema ini? Katanya. Izin host ya, aku baca temanya nih, ku tengok host. Al-Quran buatan Umar. Nah, jadi begini host. Si Umar itu, yang setauku ya, ngaji pun nggak bisa dia host. Ngaji nggak bisa.
Kok di sini dia mengatakan buat Quran, dia pula yang buat Quran. Aku mau tanya juga sama Hosni. Ya, setahu aku si Umar itu jual gorengan dia, Hos. Kenapa kok kau buat dia buat Quran, Hos? Coba jelaskan dulu. Kau Islam nih? Islam lah aku bilang. Kau menghujat kitab kau sendiri ya, Quran kau sendiri. Siapa yang menghujat? Aku bilang. Karena aku naik, wah dengar ya, tengok nih dia Islam menghujat Qurannya sendiri. Loh, masih ngomong kayak gitu, diturunkan, coba diturunkan, aneh nggak? Ya, kayak gitulah. Salah satu kaum gitu Kristen. Padahal cuma gitu aja ngomong, diturunkan, coba. Tengok nih, rekam ya rekam. Tengok nih Islam menghujat Qurannya sendiri. Gitu. Apalah memang, aduh, udah panik duluan, astaga. Makanya aku bilang sini pengecut, Oten buka Komal nggak berani main karena debater Islam yang pintar. Makanya aku bilang ini, debater Oten pengecut. Masih gitu, di mana lah aku salahnya coba? Di mana aku salahnya? Dia buat tema kayak gitu, ya kan? Setahu aku, makanya dari mana kau tahu si Umar itu buat Quran? Kan itu yang mau kutanyakan, kenapa kau tema? Ini enggak, kau menghujat Quranmu sendiri. Si Umar, kalian kenal sama Umar nggak? Ada nggak Umar kalian? Apa kerjaannya? Ya kan? Itulah longornya itu. Masa aku disalahkan? Aduh, nggak saja. Belum lagi naik, host, izin host, diskusi sedikit ya host. Apa kabar host? Ada nanti hostnya nerima aku ya kan? Oh, blender ya, santai. Ada satu hotel yang lain. Di blender kan? Oh, turunkan binatang, turunkan host. Aku nggak mau dia turunkan. Apa lagi turunkan host? Aku nggak mau diskusi sama binatang. Diblokir. Astaga, mati kali ini hotel ini. Nggak berani naik. Masih gitu aja. Bom naik ke Kemalnya. Halo Bom, apa kabar? Ini blender asli nih. Iya dong. Udah turun. Astaga, turun. Aduh, kayak mana kayak gitu? Kayak mana kayak gitu? Gak usah lah kalian tonton Kemal Kristen teman-teman Islamnya, nggak usah. Gak ada manfaatnya. Kalau gitu nggak usah kalian tonton tuh, ya. Sepikan aja Kemal tuh. Gak ada manfaatnya. Masa gitu aja udah ketakutan? Aneh ya. Jadi mau yang lemah-lemah, beraninya. Kalau kami semua, Komalku lagi tuh, penghujat nggak ada kuki. Makanya penghujat sendiri ampun naik ke Komalku jantungan. Satu-satunya Komal, aku nggak ada ambil. Selama kau tidak ada menghujat, nggak akan ku-mute tuh. Tanya. Nggak kuturunkan, kau turun sendiri. Kuturunkan sendiri, terus main thread. Saja menghujat. Sia, semualah gaji. Penghujat ku kumpulkan. Main thread jangan kau menghujat ya. Nah, salah satunya penghujat aja pun jantungan. Nah, kroyok nih betul, kroyok. Nggak berani juga kroyok. Nggak ngerti ya kalau udah. Ini Pandi, coba lah kau bayangkan Pandi kan. Kroyok aja pun nggak berani, ngeroyok aja pun nggak berani, ngeroyok nggak berani, gimana lah? Berarti kan mereka ini lemah ya kan? Berarti kan nggak ada salahnya kita sepele sama orang tuh kan? Pengecut gini kan, sepele lah. Jadi kalau jumpa Oten kalian di jalan tepuk orang, ketepak Oten, takut lari dia tuh, gitu aja lah. Orang takut orang sepele pengecut, kan? Gitu kan aja. Ini buktikan tengok, ada yang berani naik. Udahlah, aku diam dulu. Ini si Pandi yang meninggal nih mana? Ambulan tuh Pandi tuh Oten. Biasanya Oten yang diam gini, ini si Pandi yang ambulan dia. Hei. Woi, rehat kita yuk. Nggak ada Oten. Agak siang baru lanjut lagi, oke? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Kan? Nggak ada Oten. Jadi bukan nggak ada, ada. Cuma nggak berani naik. Ngeri. Kalau nomor blender, kalau udah dengar nama blender katanya jantungan bos. Enggak. Berserak semua kalau pecah. Apa lagi?
Empat. Hah. Hah. Nah, makin gak berani lah Toten. Jadi cuman lagi kita bilang ya. Jadi teman-teman Islam tahu kalian kan kapasitas mereka, ilmu mereka. Udah tahu kan? Kalau kita enggak berapa pastilah, itulah makanya Islam itu benar-benar jaya dan dijaga. Islam kenapa? Ketika ada yang menyegel Islam kita maju. Ya itu. Makanya Islam itu selalu jaya. Mereka nggak berani sepele sama Islam. Kalau kita sepele sama mereka, makanya agama mereka jadi bahan olok-olokan kita. Mereka mengolok, nggak bisa bos. Makanya itulah eksisnya Islam. Nggak bisa. Karena kita tahu sepele, kayak gini lah. Dibahas agamanya. Contoh, kita bahas, kita menceritakan keluarga kita. Ini kan menceritakan keluarga. Diem aja. Kan bodoh itu namanya kan. Tahu kan? Tapi nggak apa-apa. Banyak oten di bawah. Insya Allah, semoga kalian yang mendengar tadi, tujuan kami adalah untuk memberikan pencerahan kepada kalian. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Karena apa? Ingat, Tuhan kita cuma satu. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Ya, agama yang diridhoi karena satu-satunya agama disebut adalah Islam. Yahudi apakah agama? No. Berasal dari kata Yehuda, kelompok, nama seseorang. Kaum Yehuda. Apakah Buddha disebut agama? Tidak. Buddha itu berasal dari kata Buddhism. Buddha, kelompok, kelompok. Bukan agama. Hindu. Apakah Hindu disebut agama? No. Kelompok juga, Hinduisme. Kelompok. Udah, apakah Kristen disebut agama? No. Kristen adalah pengikut. Kelompok juga. Sedangkan Tuhan itu bukan untuk kelompok, bos. Tuhan itu bukan untuk kelompok. Kalau Tuhan untuk kelompok berarti Tuhan tidak adil. Tuhan itu untuk seluruh manusia tanpa memandang siapapun. Baik, buruk, cacat, buta, nggak normal. Untuk seluruh manusia, tidak kelompok. Itu disebut Tuhan. Apakah Islam untuk seluruh manusia? Yes. Jadi di antara semua yang disebut agama, Buddha, Kristen, Hindu, Yahudi, kalau kau ingin selamat, masuklah ke Islam. Apa arti Islam? Selamat, keselamatan. Selesai. Masuk ke Islam. Karena satu-satunya disebut agama adalah Islam. Itu arti Islam, selamat. Bukan kelompok. Arti Islam bukan kelompok. Untuk Tuhan seluruh alam. Itu Islam. Nah itu kalau kalian mau selamat. Ya catat ya. Tuhan untuk seluruh manusia. Terbukti. Kami tidak membeda-bedakan. Allah kami tidak membeda-bedakan. Seperti kalian perpuluhan. Mana yang banyak duit di depan. Tidak membeda-bedakan masjid. Wah, konsep keselamatan Islam adalah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Yang mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Selesai, simpel itu aja kok. Sesimpel itu. Konsep keselamatan Islam adalah yang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Selesai. Sesimpel itu aja. Lakukan apa yang Al-Quran. Nah makanya Islam itu tidak membedakan. Ketika kau melaksanakan sholat, ibadah sholat, saat itu imamnya lebih rendah derajatnya. Bisa kati, oh imamnya adalah OB, tukang beca, siapapun itu, tukang beca. Tetapi dia sudah bisa memenuhi syarat untuk menjadi imam, yaitu hafal Quran, bahasanya fasih. Nah, makmumnya siapa? Presiden. Presiden makmumnya. Terlambat presiden untuk melaksanakan sholat. Bukan berarti berhenti kami sholat, tidak. Nggak berhenti bos. Di belakang sab kedua. Jangan mentang-mentang dia presiden dia jadi imam. Enggak berubah. Nah itulah. Dia tukang becak misalkan, dia jual gorengan imam, di belakang pejabat-pejabat semua. Nah itu, jangan mentang-mentang dia pejabat depan, nggak bisa. Itulah Islam. Jangan mentang-mentang dia presiden terus berhenti sholat ini biar supaya di depan. Oh no, itulah. Kami menuju ke Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat kami. Tujuannya adalah untuk persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam. Arahnya yang dituju. Kiblat itu adalah arah. Bukan Tuhan kami di situ ya, arah.
demi untuk kesatuan. Ada membedakan Islam, bos. Mau aja. Ada Muhammadiyah, ada NU, sama-sama. Bukankah Muhammadiyah bisa sholat? Bisa, dimanapun bisa sholat. Kalau gereja, AKBP, GBI nggak bisa. Pin ibadah kayak gitu. Nah, belum lagi sholat kami berdasarkan langit dan bumi, zuhur, asar, maghrib, berdasarkan langit dan bumi. Ketika Allah mengatakan, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Sholat kami ditentukan dari langit dan bumi, karena Allah lah pemilik langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Waktu dan ketentuan sholat kami berdasarkan langit dan bumi. Masuk subuh menjelang fajar, masuk maghrib matahari merah terbenam, masuk azan berkumandang tidak henti, bergiliran terus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Masuk lagi di masjid lain azan, Allahu akbar. Seluruh dunia bergiliran melaksanakan sholat dari subuh sampai bisa, tiada henti azan berkumandang. Wah, siapakah yang bisa menciptakan jadwal ibadah sholat kami berdasarkan langit dan bumi? Seandainya Tuhan kalian pemilik langit dan bumi, tentulah jadwal ibadah kami bukan dari langit dan bumi. Itu buktinya Allah kamilah yang mencipta langit dan bumi. Ya kan? Jelas kan? Itu bukti yang nyata di depan mata kepala kalian yang kalian lihat. Itu makanya saat puasa kemarin, Lebaran, Menteri Agama tidak berani memberikan keputusan kapan waktu puasa, kapan jatuh Lebaran. Nggak berani, bos. Tunggu dari langit dulu, hilal, nampak. Ya kan? Jangan dia mentang-mentang Menteri Agama terus memutus. Nggak bisa. Tunggu dari langit dulu, ada hilal nampak, baru dia berani ngumumkan. Kalau nggak berani. Walaupun sibuk orang udah takbiran. Pernah juga kan, mau malam takbiran, oh besok Lebaran. Pernah kan tertunda? Jadwalnya ditentukan benar, tapi hilalnya tuh nggak nampak, tunda. Nah, itu artinya apa? Allah kamilah pemilik langit, bos, pemilik langit dan bumi, bos. Nah, itu jadwal ibadah kami. Keren kan? Bisa kalian lihat kan? Nggak bisa Menteri Agama menentukannya. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah Yesus menciptakan langit dan bumi? Macet. Macet, kalau itu macet. Macet, di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Babak belur lah itu lah. Babak belur. Oke? Oteng. Oke, sebelumnya juga kami sampaikan kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kesalahan itu datang dari oteng nomor nggak ada otak patut bukulah simpanya koyak. Itu dia. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan makasih banyak karena abangnya udah milih aku. Mungkin yang buat aku gak cocok itu ketika aku bertanya bagaimana cara abang untuk meyakinkan anaknya ketika agar mereka nerima aku juga gitu. Aku udah nerima abang, tapi bagaimana cara abang yakinin anak-anaknya? Untuk jawabannya aku kurang puas sih, kayak gak dapet jawaban. Oke, abang mohon maaf saya demikian. Oke, ready, silakan angkat. Oke, ready, silakan on cam. Halo? Waalaikumsalam, Itu dititip di lah di teh cunai. Nya, sok dititip di teh cunai ke sakedap deui ka di eta. Di transfer. Ya, assalamualaikum. Paket aing. Nyerakeun sa Umi. Ya, cina kela cina titip heula we ka tetangga. Atuh ya Allah. Akidah.
Win si Ade ngerakeun Alvin ya. Oke guys, karena berhubung sudah jam 9:30 ya, Queen Bee juga mau beraktivitas. Hari ini kan besok lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau banyak salah. Umi Safa, mohon maaf ya kalau Queen Bee banyak salah. KM, Kak Dina, Klanting, Babango Klanting on cam. Maya juga ya. Wah, agak ada salah sama si Maya, malas sekali aku minta maaf sama dia. Ya Allah, aku minta maaf ya kalau buat yang di bawah juga yang memang tersinggung atau tersungging atau mungkin terhempaskan gitu ya di roomnya Queen Bee. Mohon maaf sekali ya. Yakinlah di sini 99% untuk mencari pasangan, 1%-nya